taat kepada orang kafir dan orang munafik. Memang Nabi terbayang mau taat kepada orang kafir? Enggak juga. Nabi terbayang untuk taat kepada munafikin? Enggak juga. Tapi Allah melarang Nabi untuk taat kepada mereka. Berarti apa? Orang kafir, orang munafikin punya rancangan untuk menjebak Nabi mengikuti mereka. Maka ustadz, ulama harus sadar, kalau Nabi aja dikasih peringatan agar tidak taat kepada orang munafikin dan orang kafirin, apalagi para dai, para ulama. Dan perintah ini penting. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di antaranya adalah membentengi para ulama, membentengi Nabi untuk tidak dijebak oleh orang-orang kafir dan munafikin. Nazalat fi Abi Sufyan bin Harb. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Sabab nuzulnya adalah ayat ini turun berkaitan dengan Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, wa Abil A'war, wa Amr bin Sufyan As-Sulami, yaitu mereka pernah datang ke Madinah. Kemudian mereka mampir menginap di Abdullah bin Ubay bin Salul setelah perang Uhud. Ini setelah perang Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan bagi mereka. Datang minta keamanan, Nabi ngasih keamanan mereka. Mereka minta supaya dibolehkan berbicara dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin. Kemudian ikut bersama mereka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh dan Tu'mah bin Ubayriq. Mereka berkata kepada Nabi, dan Nabi bersama Umar ibnul Khattab, urfud dzikra alihatina Allata wal Uzza wa Manat. Sebutkanlah, sebetulnya kata urfud itu tolaklah. Artinya yang dimaksudkan di sini, jangan engkau menyebut buruk Tuhan kami, yaitu Lata wal Uzza wa Manah. Bahkan engkau katakanlah kepada mereka, innalaha syafa'atun liman abadaha. Nabi itu diminta, tolong kau katakan bahwa berhala-berhala kami ini bisa memberikan syafaat orang yang menyembahnya. Jadi batu-batu itu mereka minta kepada Nabi untuk mengatakan batu-batu itu ada jimatnya, ada manfaatnya, ada bantuan bagi orang yang menyembahnya. Setelah itu kami akan membiarkan engkau dan membiarkan Tuhanmu, sehingga kami tidak akan mengganggumu. Itu omongan nggak sederhana itu, kan ngelecehin Nabi.
permintaan hal yang sangat buruk, yang tidak masuk akal, maka hal itu berat bagi Nabi. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan lana fi qatlihim. Itu Umar memang orangnya tegas ya. Ya Rasul, tolong izinkan ku bunuh mereka semuanya saja. Tapi mengatakan, inni qad a'taituhumul aman. Tapi aku telah ngasih perjanjian untuk menjamin keamanan mereka. Faqala Umar, ukhruju fi la'natillahi wa ghadabih. Keluarlah dalam laknat Allah dan kemurkaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar untuk mengusir mereka dari Madinah, dan turun ayat ini. Jadi kalau istilahnya di sini apa? Bahasa sekarang apa? Mereka minta apa? Hah? Ada nggak keterkaitan zaman sekarang? Ada nggak? Hah? Apa coba bentuknya zaman sekarang apa? Hah? Ucapan Natal, terus salam gadu-gadu itu. Apa lagi? Iya, mengatakan semua agama sama. Jadi sama, jurus sekarang sama. Pengakuan toleransi kebablasan gitu loh maksudnya. Jadi toleransi kebablasan, suruh mengucapkan selamat pada mereka dalam kebatilan. Ya ternyata juga ngomong rapopo, orang ngomong ya rapopo gitu. Terjadi sekarang. Kan turunnya Qul ya ayyuhal kafirun kan gitu. Mereka datang pada Nabi Muhammad, gini aja deh, engkau nyembah Tuhan kami setahun, nanti kami giliran nyembah Tuhanmu setahun. Kalau agama kami ada kebaikan kan kau dapat faedahnya juga. Dan kalau agamamu engkau pun ada kebaikan, kami juga dapat. Gak mungkin Nabi kata gitu. Sekarang kan gitu kan. Ya semua agama itu pasti ada kebaikannya. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu kemungkaran. Kita harus meyakini yang benar Islam, di luar Islam batil. Yang benar itu tauhid, kesyirikan batil. Dan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Nah mereka berusaha untuk mengaburkan ini semuanya. Turun ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Padahal Nabi kan nggak mau. Nabi merasa sedih dengan omongan mereka itu yang sangat tidak sopan itu. Walaupun demikian, ternyata apa? Nabi SAW diingatkan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Takwalah kepada Allah. Jangan sampai engkau mengikuti kehendak mereka. Jangan sampai engkau mengikuti rayuan mereka karena pertimbangan apa? Perdamaian. Pertimbangan toleransi. Sering kita itu suruh mengaburkan kebenaran, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan atas nama toleransi. Sekarang lebih lagi atas nama ukhuwah. Ya dalam rangka menjaga ukhuwah, terimalah kebatilan itu. Wah itu banyak sekali itu. Nabi SAW, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Takwalah kepada Allah dalam hal urusan menghadapi konspirasi musuh-musuh Islam. Dum ala taqwa. Dum ala taqwa. Tetaplah dalam ketakwaan. Jadi istiqomah maksudnya.
Seperti orang berdiri, silahkan berdiri, maksudnya tetaplah berdiri. Ada sih yang mengatakan wakil al-khitabu ma'an nabi wal muradu bil ummah. Ada yang mengatakan pembicaraan ini secara redaksional untuk nabi, tapi yang dimaksudkan untuk umatnya. Dan ulama-ulama mengatakan semua khitab kepada nabi adalah khitab kepada umatnya. Dan Ad-Dhahhak mengatakan ittaqillah wa la tanqudhil ahda alladhi bainaka wa bainahum. Jangan taati mereka, tetapi juga apa? Jangan merusak perjanjian. Ini subhanallah, menjaga antara apa? Dakwah dan adab, akhlak, yang manakala kalau kita tidak jaga bisa merusak dakwah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya janji apa? Menjaga mereka, melindungi mereka. Ya kalau membunuh mereka atau mengusir mereka atau mau memerangi mereka ya setelah selesai itu. Ini juga. Ini kata siapa? Ad-Dhahhak. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Kemudian wala tuti'il kafirin. Yang dimaksudkan adalah Abu Sufyan, Ikrimah, Abul A'war. Kalau Abu Sufyan maksudnya sebelum masuk Islam. Terus wal munafiqin. Karena apa? Di sana ada kolaborasi antara orang munafikin dengan orang kafir. Ya persis sekarang ini. Kalau orang kafir maksa kita untuk mencampur adukkan, kita menentang. Tapi kadang-kadang yang ngomong kiai lagi. Bahkan kadang-kadang pimpinan para kiai yang kemunafikannya tampak dalam sikap-sikapnya. Ini cukup berat. Yang di sini katakan munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul wa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah wa Tu'mah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini menunjukkan pentingnya merenungi secara totalitas kehidupan kita, hal-hal apa yang kita itu sebetulnya dijebak oleh orang-orang kafir untuk mengikuti mereka. Baik budaya maupun pemikiran, masih banyak sekali. Maka dikatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak taat kepada orang kafir dan taat kepada orang-orang munafikin? Yaitu kuatnya referensi ilmu dengan wahyu. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Menggunakan kalimat ini indah banget. Sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kukerjakan. Karena apa? Mengikuti wahyu zahiran wa batinan. Mengikuti wahyu itu secara zahir maupun secara batin. Secara performan maupun secara substansial. Karena sering terjadi. Secara zahirnya kelihatannya nggak ada masalah, tapi secara substansinya banyak masalah. Ya kadang-kadang apa?
alasannya untuk studi budaya. Padahal di situ bukan budaya, kesyirikan. Kadang-kadang dengan alasan toleransi, samahah, tapi bukan samahah, tapi talbisul haq bil batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah itu teliti loh. Allah itu teliti. Di antaranya yang sering terjadi bukan berbagai kepentingan, tapi di dalamnya meninggalkan prinsip. Ya. Itu seperti yang terjadi karena Bapak. Koalisi-koalisi tapi meninggalkan prinsip. Mestinya kalau kita koalisi harus di atas prinsip kebenaran. Kita bukan berkoalisi dengan kebatilan. Iya, koalisi dari sisi ini. Selebihnya kita tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip. Ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan memang karena kondisinya perlu koalisi-koalisi. Tapi kita tetap mendoakan saudara kita yang kita cintai, Urdugan. Ketika dalam beberapa hal cukup menarik. Urdugan ini kan harus kadang-kadang koalisi dengan Rusia. Tapi alhamdulillah selama ini kita lihat walaupun koalisi dengan Rusia tetap aja membela mujahidin. Padahal Rusia membantu siapa? Bashar Assad. Jadi koalisinya dengan Rusia itu dalam rangka melawan Amerika. Tetapi tidak meninggalkan prinsip untuk apa? Menelantarkan saudaranya kaum muslimin Syria, itu contohnya gitu. Ini kadang-kadang kalau sudah koalisi sudah apa namanya? Buyar prinsip-prinsipnya. Ini penting banget untuk kita tegaskan. Artinya jangan sampai gara-gara pertemanan, perasaan gak enak, iya kan? Wah gak enak lah, padahal minum mabuk di situ. Jangan sampai. Ikutilah wahyu dari Rabbmu. Nah ini, yang kau ikuti itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah, dan sandarkan dirimu kepada Allah. Yang cukup menarik ditafsirkan oleh Imam Baghawi, thiq billah. Tawakal itu kalau ada kepercayaan kuat. Yakin aja kalau Allah membelanya. Yakin aja kalau Allah membelanya. Salah satu di antaranya pamannya Rasul itu kadang-kadang melakukan usaha-usaha manusiawi, tetapi prinsip-prinsip musyawarah diutamakan. Contohnya, ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu, perang Parit itu, Nabi SAW melihat orang-orang kafir itu koalisinya dahsyat banget dari berbagai suku. Dan Nabi SAW itu pernah berpikir, gimana saya supaya mengurangi tekanan terhadap kota Madinah. Maka Nabi ingin memporak-porandakan soft mereka dengan cara memberikan sebagian mereka iming-iming sepertiga hasil pertanian Madinah. Hasil perkebunan Madinah itu mau diserahkan sebagai orang kafir. Bagus, seakan-akan bagus ya. Karena apa? Ketika udahlah pulang aja deh kalian gitu. Nanti kami kasih sepertiga hasil kota Madinah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memutuskan dirinya sendiri, karena yang punya kebun orang Madinah, bukan Rasul.
Rasul tidak mengandalkan saya sebagai nabi, apalagi sebagai kepala negara, saya putuskan. Enggak, beliau tanya dulu, dikumpulin tuh ketua-ketua suku, kepala-kepala suku itu. Tanya, bagaimana pendapat kalian? Aku kasihan kalian diserang dari berbagai penjuru. Gimana kalau kita kurangi kekuatan mereka dengan kita kasih 1/3 hasil perkebunan Madinah? Apa kata para pemimpin-pemimpinnya? Ya Rasul, kami kafir, mereka kafir. Itu mereka tidak akan makan kurma Madinah kecuali dengan beli atau sebagai tamu. Maka demi Allah kami tidak akan menerima kehinaan ini. Nabi SAW tawakal Allah, udahlah nggak apa-apalah, hadapi. Yang penting menjaga persatuan kita. Salah satu bentuk bagaimana Nabi SAW percaya benar dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Thiq billah. Kalau thiq billah, istiqamalah. Yakin kalau Allah memilihmu, jangan takut. Ini salah satu di antaranya kalian ini, sekarang ini. Banyak hal sekarang idiom dalam Al-Quran, kita dibikin takut untuk ngomong. Padahal itu dalam Quran yang harus kita terangkan. Contohnya kata khilafah. Semua takut ngomong khilafah. Waduh, khilafah berarti hati ini. Kata syariah sudah sensitif. Kata jihad sensitif. Kemudian kita nggak berani ngomong. Salah besar. Yakinlah. Bahkan ini perang narasi. Perang narasi. Kalau mereka mengatakan khilafah itu berbahaya, maka kita katakan khilafah adalah merupakan konsep yang paling berjasa kemerdekaan Indonesia. Jihad itu kalimat yang paling berjasa memerdekakan Indonesia. Coba kalau nggak ada takbir, apa yang menguatkan hati para mujahidin untuk tegar menghadapi orang-orang Belanda? Kata Allah, wa kafa billahi wakila. Wakila itu diartikan apa? Hafidhon laka, menjagamu. Wakila kafilan birizkika, penjamin. Wakil, kafil, penjamin rezekimu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tawakkal 'ala Allah itu biasanya berkaitan dengan menantang bahaya karena istiqomah. Contohnya proyek-proyek haram atau nggak mendapatkan proyek kecuali dengan cara haram. Di sini perlu tawakal ya. Kalau diambil kok ya haram. Kalau nggak diambil kok ngeni rezeki yang rangira tinggu. Begitu. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mau hijrah, beliau ditemui oleh Ibnu Dugunnah. Mau kemana engkau Abu Bakar mau hijrah? Ya aku diusir di sini, nggak bebas beribadah. Kata Ibnu Dugunnah, pulang. Engkau itu orang bangsawan, orang baik kayak gitu. Udah, aku menjaminmu. Pulang, dijamin. Kemudian, tapi dengan syarat nggak boleh interaksi dengan masyarakat.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'alaan bikin musola di depan rumahnya, sholat di situ. Karena sholat di situ sehingga banyak anak-anak, wanita-wanita dengerin. Wah, itu bikin apa? Bikin rame itu ya. Mereka datang menuduh, nah ini gimana? Abu Bakar ini menggoda anak-anak kita ini baca Quran, baca kitabnya ini. Sehingga anak-anak kita ikut dengerin segala macamnya. Wah, karena saking ditekan, akhirnya Ibnu Duguna ngomong, aku lindungi engkau, tapi engkau tolong ya jangan sholatnya di luar ya. Sholatnya di kamar dan jangan teriak-teriak engkau. Nah di sini kemudian apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ku kembalikan pelindunganmu kepadaku. Udahlah, aku tanpa perlindungan lah, tanpa perlindungan, aku akan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Wa tawakkal 'ala Allah. Insyaallah kalau bertawakal pada Allah, wa kafa billahi wakila. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini penting banget. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah dalam mencari kemenangan, kesuksesan dakwah, seperti kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi konspirasi musuh-musuh Islam, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupinya. Maka kalau orang tawakal itu dia akan kekurangan, karena Allah yang cukupi. Fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah menyampaikan perkaranya. Perkaranya itu perkara siapa ini maksudnya? Allah menyampaikan perkara zatnya, atau Allah menyampaikan perkara orang yang bertawakal kepadanya. Artinya kalau orang bertawakal kepada Allah, insya Allah tujuan akan tercapai. Seperti seorang yang mengadukan anaknya ditawan oleh musuh, kemudian diperintahkan untuk istighfar, baca la haula wala quwata illa billah. Nggak lama itu cerita bapaknya, anakku bisa lepas. Jadi ketika ditawan itu kok ya secara logika kadang-kadang, tapi itu sahih. Jadi bisa lepas dan bawa ratusan atau ribuan kambing. Jadi orang kok bisa lalai dari tawanannya sehingga sahabat ini membawa kambing-kambing yang menahannya ke Madinah. Ini tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dalam Islam itu? Dalam perjalanan perjuangan sering kalau diukur dari kekuatan kaum muslimin dan musuhnya, kekuatan kaum muslim jauh lebih lemah. Dari sisi peralatan jauh lebih lemah. Yang menyukseskannya apa? Tawakal pada Allah. Maka pernah kita sampaikan kan dalam hadis, ada seseorang berhutang kepada temannya, dalam hadis sahih. Hutang berapa? 1000 dinar. 1000 dinar itu berarti 4 kilo emas. Tanya, siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida. Terus penjaminnya siapa kalau enggak bayar? Wa kafa billahi wakila. Karena ditanya, begitu jawabannya gitu, yang mau minjem ya, masa aku nggak terima sih Allah sebagai saksi? Apa aku nggak terima kalau Allah sebagai penjamin? Udahlah, silakan. Orangnya pulang. Pulangnya melewati lautan. Dan sebelumnya berjanji untuk datang pada waktunya. Ketika datang waktunya, yang ngutangi nunggu-nunggu di pinggiran laut. Barangkali ada kapal yang merapat. Ternyata nggak ada kapal yang merapat.
Dan ternyata yang berhutang itu juga sudah berusaha untuk cari kapal karena nggak ada, nggak bisa renang. Tapi kemudian mengambil 1000 dinar dan dimasukkan di tengah-tengah kayu. Jadi kayu dibelah, duitnya 1000 dinar dimasukkan di situ. Kemudian diikat, kemudian dengan mengatakan, ya Allah, aku pinjam dengan seseorang, dia nggak kenal aku, 1000 dinar, dia minta saksi, aku nggak punya saksi kecuali engkau, aku jadikan engkau saksiku, dan dia nerima. Dia minta jaminan kepadaku, aku nggak punya jaminan kecuali engkau, aku sebut engkau jaminanku, dia terima. Ya Allah, engkau telah menerima jaminanku, engkau telah meridhoi aku untuk menjadikan engkau jaminanku, dan dia sudah, maka kirimkanlah uang ini kepadanya. Subhanallah, orang itu ketika mau pulang lihat kok kelipat-kelipat ada kayu, lumayanlah dapat kayu bakar lah minimal, diambil. Sampai di rumah dipatahin, ternyata isinya 1000 dinar dengan suratnya. Mohon maaf, barangkali ini sampai kepada engkau. Nggak lama orangnya datang. Mohon maaf, aku sepertinya udah siap duitnya, ingin nyebrang tapi nggak ada kapal. Mohon maaf, ini yang 1000 utangku. Orangnya katakan, alhamdulillah, kirimannya udah sampai kepadaku. Ya memang kayak gini ini bisa kalau sama-sama solehnya ya. Nggak tahu kira-kira kalau orang sekarang ngomong gitu, wakafa billahi wakila, wakafa billahi syahida, kemudian kita terima, kira-kira gimana ya? Amblas. Nah, itu perlu tawakalnya lain lagi nih. Dan orang tadi juga baik. Coba kalau datangi 1000 dinar, terima kasih gitu ya, alhamdulillah gitu, kira-kira tahu nggak orangnya? Nggak tahu juga kan? Itulah tawakal kepada Allah, dan itulah takwa kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Dalam perjuangan wa kafa billahi wakila, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ini sangat-sangat penting sekali. Coba kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar ditawari Jibril, mau nggak aku tolong? Kalau pada engkau nggak mau, pada Allah saja. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ditolong oleh Allah. Sama yang diucapkan Rasulullah dan para sahabat ketika ditakut-takuti musuh, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Nah, bisa ada keterkaitan atau masalah yang baru atau contoh daripada pentingnya tawakal kepada Allah, pentingnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat berikutnya. Ma ja'alallahu lirajulin, ma ja'alallahu lirajulin, tidaklah Allah menjadikan untuk seseorang laki-laki min qalbaini, dari dua hati, fi jawfih, di rongganya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum, wa ma ja'ala, dan tidaklah Allah menjadikan ad'iyaakum, anak-anak angkat kalian, abnaakum, anak-anak kalian, wa ma ja'ala azwajakumul la'i, wa ma ja'ala, dan tidaklah menjadikan azwajakum, istri-istri kalian, allai, yang tudhahiruna, kalian mendiharnya, minhunna, dari mereka, ummahatikum, ibu-ibu kalian, wa ma ja'ala ad'iyaakum, dan tidaklah Allah menjadikan anak-anak kalian
yang kalian panggil sebagai anak padahal bukan, abna'akum, anak-anak kalian sendiri. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itulah ucapan kalian dengan mulut-mulut kalian. Wallahu yaqulul haqqa, dan Allah itu berkata benar, wa huwa yahdis sabil, dan dia menunjuki jalan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita mengetahui bahwa hukum Islam itu ada yang keterkaitan dengan kerentek hati. Ya nggak boleh kita sepelekan, walaupun hanya sekedar kata hati, itu ada nilainya besar. Ada hukum Islam yang dikaitkan dengan omongan. Maka nggak boleh hanya sekedar omongan kok gitu. Nggak bisa. Lah, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah omongan atau masalah kata hati. Ini contoh-contoh di dalam Islam yang berkaitan dengan apa? Omongan. Yang didahului dengan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Kita baca sabab nuzulnya. Ayat ini turun berkaitan dengan Abi Ma'mar dan Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Ya, mohon maaf. Turun berkaitan dengan Abi Ma'mar. Abi Ma'mar itu adalah namanya Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Dia seorang yang cerdas, menghafal apa yang dia dengar. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, Abu Ma'mar ini tidaklah hafal dari omongan-omongan ini, kecuali karena dia punya dua hati. Dan dia juga mengatakan, innali qalbaini, aku punya dua hati. Aku memahami dengan setiap hatiku ini lebih paham dengan apa yang dipahami oleh Muhammad. Perhatikan. Jadi Abu Ma'mar, namanya Ma'mar bin Jamil bin Ma'mar ini orangnya cerdas, dan memang orang Arab itu banyak yang sekali dengar langsung hafal. Ini nggak usah diulang berkali-kali, sekali dengar langsung hafal. Contohnya Imam Sya'bi itu mengatakan, aku tidak pernah menulis di atas kertas, semua yang ku dengar langsung hafal. Itu. Nah ini termasuk Jamil bin Ma'mar itu begitu. Tapi kemudian ada kesombongan bagi dia, apalagi ada yang ngompor-ngomporin ya. Orang-orang Quraisy mengatakan, wah dia mempunyai dua hati. Dia mengatakan, aku punya qalb itu apa? Sebenarnya qalb itu jantung ya. Aku punya hati sanubari dua, yang aku lebih banyak memahami daripada Muhammad yang pahami. Dan tatkala orang-orang musyrikin dikalahkan oleh Allah pada perang Badar, Abu Ma'mar termasuk yang lari itu. Ditemui oleh Abu Sufyan, dan salah satu di antara dua sendalnya itu di tangannya, yang satunya di kakinya. Jadi Abu Ma'mar ini lari dari peperangan, sendal satunya di tangannya, sendal satunya dipakai di kakinya. Faqala lahu, Abu Sufyan bertanya, ya Aba Ma'mar, mahalun nas, apa kondisi orang? Waduh, mereka lari. Loh, kenapa? Satu sendalmu ada di tanganmu, satu sendalmu ada di kakimu. Wallahi aku nggak merasa, kalau saya kira dua sendalku itu dua-duanya di kakiku. Maka mereka baru tahu kalau Abu Ma'mar tidak seperti itu. Ini maksudnya
orang itu hendaklah fokus perhatian, dan jangan dipecah-pecah perhatian dalam satu waktu. Kalau orang pas ngaji, ya hendaklah urusan-urusan rumah ditinggalkan ya. Kalau orang sedang dakwah, urusan-urusan yang merusak itu semuanya disingkirkan. Selain tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa tidak ada orang yang punya dua akal dalam hatinya. Nah, di sini ada penafsiran. Qala Zuhri wa Muqatil, Imam Zuhri dan Muqatil mengatakan ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala bikin untuk orang yang mendihar istrinya dan orang yang mengangkat anak, padahal itu anak orang lain. Dikatakan sebagaimana orang itu tidak punya dua hati, maka tidak mungkin seseorang wanita dalam satu sisi sebagai ibunya, satu sisi sebagai istrinya. Dan tidak mungkin seseorang itu punya dua bapak. Jadi kan orang zihar itu mengatakan kepada istrinya, ingin mengharamkan istrinya dengan mengatakan apa? Engkau pada diriku haram seperti haramnya ibuku. Jadi seseorang menyamakan istrinya dengan ibunya dalam pengharaman. Nah, Allah mengatakan, ya enggak mungkin. Dalam satu sisi sebagai ibu, satu sisi sebagai apa? Istri, nggak masuk akal, itu mungkar, gitu loh. Ini di Arab ya, di Arab. Kalau di sini ada nggak? Kita belum pernah zihar di Indonesia, nggak ada ya. Maka kemudian tanya, lah bagaimana kalau seorang suami ngomong kepada istrinya, Umi, apakah termasuk zihar? Atau seorang istri ngomong dengan, ya Abi gitu, boleh zihar? Enggak, karena zihar itu dengan kemarahan. Jadi ingin mengharamkan istrinya. Itu siksaan berat itu. Karena orang yang dizihar oleh suaminya itu kawin boleh enggak dia? Enggak, dia masih punya suami. Tetapi tidak bisa kumpul dengan suaminya. Jadi ingin menyiksa selama-lamanya. Lah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Hei manusia, itu kemungkaran yang besar. Karena kalian tahu orang itu tidak punya dua hati dalam hatinya. Maka sebagaimana orang itu tidak punya dua hati, maka seseorang itu tidak mungkin istrinya dijadikan ibunya. Demikian juga tidak boleh Anda mengaku, mengklaim, mengatasnamakan anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Karena seseorang itu tidak akan punya dua bapak. Nah ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum." Allah tidak akan menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar ibu-ibu kalian. Ma'asyiral muslimin, ini nanti akan diterangkan secara detail di dalam ayat 30 ke atas. Di sini ada dua hal yang dibatalkan oleh Rasulullah. Satu, zihar. Yang kemudian zihar tidak menjadi cerai, dan orang yang menzihar istrinya diwajibkan untuk membayar kafarah. Yang kedua,
tentang adopsi. Adopsi di sini masih banyak enggak? Banyak. Itu suatu kemungkaran luar biasa. Ya. Jadi kalau seseorang nemu anak di jalan atau mendapatkan anak di rumah sakit ditinggal ibunya begitu saja, boleh nggak langsung mengatakan bin? Yang nggak boleh, haram. Tidak boleh orang mengaku anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Dan rata-rata perlu kita ketahui, anak-anak yang diadopsi ketika tahu itu bukan bapaknya sendiri, pasti mengalami goncangan jiwa yang sangat dahsyat. Penyesalan yang sangat dahsyat. Ini tidak boleh kita lakukan. Ala kulli halin, untuk melakukan ini Rasul menjadi korban yang luar biasa itu, korban perasaan yang luar biasa. Nanti akan kita dapatkan. Dan Rasulullah SAW diperintahkan beliau sendiri yang membatalkan. Karena Rasul sendiri yang membatalkan. Kisahnya siapa? Zaid. Jadi Zaid itu adalah orang yang ditawan, kemudian akhirnya diperbudak, dijual di Mekah, dibeli oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala an. Oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi. Suatu saat keluarganya Zaid ini dengar, Zaid ini di mana? Oh, Zaid itu ternyata masih hidup di Mekah sama seorang namanya Muhammad. Mereka rame-rame datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa? Minta, Muhammad gimana kalau anak ini anak kami tebus berapapun. Kata Nabi Muhammad, udah gini, ada sesuatu yang lebih bagus daripada yang kalian tawarkan. Anaknya kita panggil aja, nanti suruh milih kalian silahkan, bawa pulang. Anak kalian kok. Tapi kalau milih saya juga nggak bisa nolak. Mereka ngomong dengan Zaid, kenalkan ini, iya ini kakak, ini bapakmu, iya kan. Ayo kita pulang, biar engkau merdeka. Di sini kan kau budak. Tapi apa kata Zaid? Enggak, aku lebih suka sama Muhammad. Loh, engkau sama Muhammad kok jadi budak loh? Ya aku nggak apa-apa, lebih suka jadi budaknya Muhammad daripada pulang. Ketika itu Rasul bangga banget dengan apa? Zaid. Maka beliau langsung pergi ke mana? Ke Mekah, ke Ka'bah, mengumumkan Zaid anakku. Ketika itulah Zaid disebut Zaid bin Muhammad. Dan itu yang dikecam dalam Quran, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu kan omongan mulut kalian. Wallahu yaqulul haqqa. Allah yang berkata benar. Wa huwa yahdis sabil. Dia menunjuki kepada kebenaran. Saya kira begitu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Banyak hal yang sebetulnya berkaitan dengan hukum yang insyaallah akan kita gali lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa qudratika ala ibadika wa kullu ibadika anta akhidun binasiyatihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina igur fi Turkistan. Allahumma ansur ikhwanana fi Turkistan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriah wa fi Filistin wa fil Iraq wa fil Yaman wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' anhumul bala wal waba wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa kun lahum waliyyan wa nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.